Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallahu 'azim. Wassalamu rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pendengar setia yang dirahmati Allah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat dipertemukan kembali di bulan Ramadan yang penuh barakah ini, yang penuh dengan kasih sayang dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada suri tauladan kita, junjungan kita, habibana wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada kita semua umatnya yang mudah-mudahan insya Allah mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Pendengar setia yang dirahmati Allah, hari ini kita telah memasuki hari kelima puasa di bulan Ramadan 1437 Hijriah. Puasa pada hakikatnya bukan hanya menahan lapar dan haus saja, akan tetapi bagaimana kita menjaga lisan, menahan amarah, dan juga mengendalikan hawa nafsu kita. Puasa Ramadan mengajarkan kita bahwa kekuatan seorang muslim bukan dilihat dari apa yang dia miliki, akan tetapi dilihat bagaimana dia mampu mengendalikan diri. Tetapi pendengar setia yang dirahmati Allah, ternyata Rasulullah telah memperingatkan kepada kita, ada di antara orang-orang yang berpuasa akan tetapi puasanya sia-sia. Dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya itu kecuali hanya lapar dan haus saja. Rasulullah SAW memperingatkan kita dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Tabrani yang bunyinya, rubba sha'imin hazzuhu min siyamihi alju wal atash. Yang artinya, betapa banyak di antara orang-orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya tersebut kecuali hanya lapar dan haus saja. Nah, bagaimana ini bisa terjadi, pendengar yang setia? Bagaimana ada orang yang dia sudah lelah, sudah capek menahan lapar dan haus, dan terbit fajar hingga terbenam matahari, akan tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan haus saja. Nah, ternyata ada beberapa perbuatan-perbuatan sia-sia yang harus kita hindari yang dapat menyebabkan pahala puasa kita menjadi berkurang, bahkan hilang keberkahannya, teman-teman sekalian. Mari kita bahas bersama-sama apa saja sih perbuatan-perbuatan sia-sia tersebut. Yang pertama yaitu perbuatan sia-sia yang harus kita hindari ketika kita berpuasa, yaitu azur. Apa sih makna azur ini? Imam As-Suyuti menjelaskan bahwa makna azur ini yaitu berkata dusta, bohong, dan memfitnah. Nah, kita ketahui bersama bahwa berkata bohong, dusta, dan fitnah adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan otomatis orang yang berpuasa melakukan perbuatan tersebut, melakukan dusta, bohong, dan fitnah, akan mengurangi pahala dan keberkahan puasanya tersebut. Nah, yang kedua, perbuatan sia-sia yang harus kita hindari ketika berpuasa yaitu perkataan laghu dan rafats. Sebenarnya apa sih makna dari laghu dan rafats ini? Laghu itu artinya yaitu melakukan perkataan-perkataan yang tidak berfaedah. Dan rafats adalah berkata-kata kotor atau keji. Contoh dari laghu ini yaitu berkata-kata yang tidak berfaedah, yaitu ghibah, membicarakan keburukan orang lain.
Dan rofas, yaitu berkata keji dan kotor yang mengarah kepada hal-hal yang berbau pornografi. Nah, telah kita ketahui bersama bahwa puasa itu bukan hanya menahan lapar dan haus saja. Akan tetapi puasa adalah bagaimana kita menjaga lisan kita, yaitu dari perbuatan lagu, berkata-kata yang tidak berfaedah, bergibah, dan juga rofas, berkata-kata dari perkataan keji yang kotor. Nah, kemudian perbuatan selanjutnya yang harus kita hindari ketika kita berpuasa, yaitu saya mau nanya dulu nih kepada pendengar setia yang dirahmati Allah. Siapa di sini yang masih suka kalau puasa tidur seharian dan rebahan seharian? Nah, ini adalah salah satu perbuatan sia-sia yang harus kita hindari ketika berpuasa. Memang benar tidurnya orang yang berpuasa bernilai ibadah jika niatnya itu untuk men-charge energi kita agar kita maksimal melakukan ibadah sunnah yang lain di bulan Ramadan ini. Akan tetapi, jika rebahan dan tidurnya itu seharian dilakukan dari subuh sampai maghrib, yang membuat kita lalai, yang membuat kita lupa akan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah perbuatan yang sia-sia yang dapat menghilangkan pahala dan keberkahan puasa kita. Kemudian yang selanjutnya nih, banyak di sini generasi Gen Z. Saya mau nanya kepada pendengar setia, siapa di sini yang masih suka sering scroll sosmed dan main game sampai lupa waktu, sampai lalai untuk melakukan ibadah-ibadah dan kewajiban-kewajiban lainnya? Nah, ini hati-hati nih. Sebagai generasi muda yang pasti kita akrab dengan gadget, ini adalah pencuri waktu kita yang ulung, yang tanpa kita sadari. Yang harusnya kita di bulan Ramadan ini meraup pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita malah melalaikan dengan sering-sering sosmed dan juga main game. Nah, pendengar setia yang dirahmati oleh Allah, marilah saya mengajak kepada teman-teman semua untuk menghindari perbuatan sia-sia tersebut di bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh rahmat, yang mana di sana Allah memberikan banyak bonus pahala kepada hamba-hambanya. Ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan ini pahalanya berkali-kali lipat lebih banyak dibandingkan ibadah-ibadah di bulan yang lain. Nah, marilah kita sama-sama menghindari perbuatan sia-sia ini. Rasulullah SAW telah mengarahkan kepada kita, sebagai seorang muslim, kita harus menghindari perbuatan-perbuatan sia-sia ini. Rasulullah SAW mengarahkan kita dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi yang bunyinya, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, yaitu tanda kebaikan Islamnya seseorang yaitu ketika dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Nah, hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa sebagai seorang muslim, kita harus memprioritaskan hal-hal yang bermanfaat bagi kita dan menghindari serta menjauhi hal-hal yang sia-sia dan tidak bermanfaat bagi diri kita. Dan kemudian saya mengajak kepada teman-teman pendengar setia semuanya yang dirahmati Allah, di bulan Ramadan yang penuh barakah ini, marilah kita merenungi tindakan-tindakan kita, perbuatan-perbuatan kita yang telah dilakukan selama puasa ini. Apakah selama ini tindakan kita telah mengarahkan kita kepada perbuatan-perbuatan yang mengharapkan ridha Allah, yang mengarahkan kita kepada mendapatkan pahala dan ridhonya Allah? Atau mungkin sebaliknya, perbuatan-perbuatan kita adalah perbuatan-perbuatan sia-sia yang melalaikan kita dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar setia yang dirahmati Allah, saya mengajak kepada pendengar semua untuk merenungkan kembali, teruskan kembali niat kita, bahwa pada hakikatnya puasa ini adalah ajang bagi diri kita untuk melatih jiwa kita, melatih kedisiplinan kita agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183, bagaimana tujuan kita diperintahkan puasa, yaitu agar menjadi orang yang bertakwa. Yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Di sini ada kalimat la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa, agar kamu bertakwa. Ada kata tattaqun
di sini, yaitu bentuk fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' adalah kata keterangan waktu pekerjaan yang dilakukan masa sekarang dan juga nanti di masa yang akan datang, atau dalam bahasa Inggrisnya kita sebut sebagai present continuous tense. Yang mana dapat kita pahami bahwa tujuan kita berpuasa menjadi orang yang bertakwa yaitu agar kita mampu menahan amarah kita, agar kita mampu menjaga lisan kita, agar kita mampu menahan diri kita menghindari hal-hal yang sia-sia, hal-hal yang maksiat, bukan hanya di bulan Ramadan saja, tetapi di bulan-bulan lain setelah bulan Ramadan. Maka dapat kita simpulkan, tanda berhasilnya puasa seseorang adalah bagaimana ketika dia istiqomah dengan ketakwaannya, dapat menjaga ibadahnya, dapat menjaga dirinya, lisannya, bukan hanya di bulan puasa, di bulan Ramadan saja, akan tetapi di bulan-bulan lain setelah dia berpuasa Ramadan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pendengar setia yang dirahmati Allah. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi pendengar setia semua, dan khususnya pengingat bagi diri saya sendiri. Saya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, yang benar datangnya dari Allah dan yang salah dari diri saya pribadi. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.